Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prastio Nurdadino, absen 25 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu subbab dari fluida dinamis, yaitu hukum Bernoulli. Poin pertama yang akan saya bahas adalah tentang kehidupan Bernoulli. Siapakah Bernoulli itu? Daniel Bernoulli adalah salah seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss. Salah satu pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah ditemukannya persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Ia merupakan salah satu dari banyaknya matematikawan terkemuka dalam keluarga Bernoulli. Dia diingat karena aplikasi matematika untuk mekanik, khususnya mekanika fluida, dan untuk kepeloporannya dalam probabilitas dan statistik. Selanjutnya adalah kehidupan Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir pada 8 Februari tahun 1700 di kota Groningen, Belanda. Ia adalah anak dari Johann Bernoulli, salah seorang ahli matematika di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus II Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Daniel belajar kedokteran di Basel, Heidelberg, dan Strasbourg dan memperoleh gelar PhD Anatomi dan Botani pada tahun 1721. Ia pergi ke Saint Petersburg pada tahun 1724 sebagai guru besar matematika. Pada tahun 1733, ia menderita suatu penyakit yang membuatnya meninggalkan Saint Petersburg. Kemudian ia kembali ke Universitas Basel. Di sana ia berturut-turut menempati posisi dalam kedokteran, metafisika, dan filosofi alam sampai kematiannya. Pada bulan Mei tahun 1750, ia terpilih sebagai Fellow of the Royal Society. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah awal mula atau fenomena yang mendasari hukum Bernoulli. Bernoulli dipercaya sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan terakhir sebagai profesor fisika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan Hydrodinamika yang membahas secara baik tentang gerakan cairan. Ia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurut Bernoulli, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak secara konstan. Hidrodinamika ciptaan Bernoulli memuat hasil riset terpenting Bernoulli yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang. Prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Hukum Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. P plus setengah rho V kuadrat plus rho GH adalah sama dengan konstan. Dan bunyi hukum Bernoulli adalah sebagai berikut. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Poin terakhir yang akan saya bahas adalah tentang penerapan hukum Bernoulli di masa sekarang. Terdapat 3 contoh penerapan hukum Bernoulli di masa sekarang ini. Yang pertama adalah parfum dan obat nyamuk semprot, yang kedua pipa venturimeter, dan yang ketiga adalah tabung pitot. Parfum dan obat nyamuk semprot. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, contoh sederhana dari hukum Bernoulli bisa kamu lihat pada parfum atau obat nyamuk semprot. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian pengisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Yang kedua adalah pipa venturimeter. Pipa venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain khusus berbentuk pipa yang mengalami penyempitan diameter. Berdasarkan ada tidaknya alat pengukur tekanan, venturimeter dibedakan menjadi 2, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Manometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Untuk menentukan kecepatan aliran zat cair yang masuk pada penampang 1 dan 2 dirumuskan sebagai berikut.
V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Sedangkan untuk V pada penambang 2 adalah sama dengan akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Dan yang ketiga adalah tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas di dalam pipa. Secara matematis, laju aliran gas di dalam pipa tabung pitot tersebut dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar 2G rho aksen H per rho. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.